إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, kembali kita bersyukur pada subuh yang mubarakah ini, subuh yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk meningkatkan baik itu kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah. Kenapa Ibu Aku? Memang inilah yang akan kita bawa nanti. Iya. Iya. Inilah yang akan dihitung oleh Allah nanti di yaumil qiyamah sebagai bekal. Piti nanawa simpan di rekening, kalau tidak dikeluarkan di jalan Allah hanya tinggal, tidak dihitung. Kendaraan yang mewah, rumah yang besar, kalau tidak digunakan di jalan Allah tidak akan dihitung, dan itu hanya akan menjadi beban saja. Maka suatu kenikmatan jika Allah masih memberikan kita kesehatan, dan yang paling penting kita manfaatkan kesehatan itu untuk berubudiyah kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus Masjid Iman yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu ambo yang masih hadir dan masih bertahan untuk mendengarkan, duduk di majelis-majelis ilmu. Dan yang aku sayangi, para anak ambo ini, santriwan dan santriwati yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah yang hormati, kita masih berada di akhir-akhir bulan Rajab. Meskipun mungkin sudah kita laksanakan memperingati peristiwa Isra Mi'raj, dan tentu kita semua sudah paham dan sudah memahami benar begitu pentingnya peristiwa Isra Mi'raj dalam agama kita. Maka untuk itu pada pagi hari ini, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, sesingkat-singkatnya gitu, kita akan mencoba untuk mengambil atau mengingat-ingat kembali lah, karena mungkin kemarin sudah dilaksanakan pengajian juga mungkin tentang peristiwa Isra. Tapi kan kecil orang awak kan pasal jalan deh, ditampung lancar kaji deh,
Iya Pak? Iya kan? Kita ambil dari salah satu kitab atau buku yang sangat terkenal yang membicarakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nama kitabnya itu Mi'raj, bukan, Qissatul Mi'raj, yang ditulis oleh Syekh Najamuddin Al-Ghawthi, seorang sarjana Mesir, alumni Al-Azhar University. Kemudian buku ini juga dikomentari oleh Ad-Dardin, yang kita kenal kalau di kalangan pesantren. Kitab ini disebut dengan Ad-Dardin ala Qissatul Mi'raj. Bukunya tipis tuh, selama sekitar 25 sampai 30 halaman. Tapi buku ini dia menceritakan bagaimana peristiwa besar ini, peristiwa yang di luar nalar ini, yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan kembalinya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang aku hormati, seperti yang semua kita sudah memahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang dalam tanda kutip mustahil terjadi pada masa itu dan pada masa sekarang. Bahkan juga mustahil mungkin terjadi di masa yang akan datang, meskipun teknologi kendaraan sudah berkembang sedemikian rupa. Bapak Ibu, coba kita bayangkan, pada masa Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, kendaraan tercanggih itu apa? Kendaraan tercepat itu apa? Kuda, ya? Kuda. Itu kendaraan paling cepat. Kendaraan paling kuat unta. Kira-kira kalau awak pakai kuda dari Singkong ke Batu Sangka, berapa nih? Kuda ada di Padang ke Batu Sangka. Apa yang disari Pak? Apa yang disari? Ke Batu Sangka. Itu ke Batu Sangka baru Pak. Kalau ke Jakarta berapa? Berjalan kaki sampai berhari kalau berjalan kaki boleh sehat sewa. Ya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini, perjalanan Nabi dari Makkah ke Palestina yang jaraknya ratusan kilometer itu. Kemudian Mi'raj naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha itu. Itu memang peristiwa yang tidak akan diterima oleh nalar dan akal manusia. Siapa manusia? Nah, yang pertamanya adalah apa? Dalam kasus-kasus agama, Pak Ibu, yang dikedepankan itu adalah keimanan, Pak. Bukan nalar kita, Pak. Maka Abu Bakar ketika Nabi pulang diceritakan, Abu Bakar, Nabi, Abu barusan terbang berjalan ke Palestina, lalu berangkat ke 1, 2, 3, 4 sampai bertemu dengan Allah dalam rentang sepertiga malam. Abu Bakar karena imannya kuat, jawabnya apa Bu? Wahai Rasulullah, saudara, saya percaya. Kalau Allah kira-kira oleh kemudian tubuh, Allah tahu kok, iko do kawan luar sahabat, jangan baik ke Eropa, baik kepada panjang saya sekali 5 tahun. Contoh, tiba-tiba saya mengujian, nih, Allah patang baru pulang dari Amerika, ya, tidak ada tanda. Tiba-tiba mengujian seperti itu. Tidak percaya kita. Soal
keimanan soal agama ini. Bahkan sholat awal, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Itu tidak usah dilogikakan, karena itu tidak sampai ya awal. Karena kita ini lemah. Profesornya seseorang dalam bidang agama sekalipun tidak akan mampu mencapai. Karena kalau lemah. Ya contoh sederhananya lemah, kalau awak sedang lalu bisa ngapain aja? Bisa tidak awak mendefend atau menjaga diri awak surah ketika kita sedang tidur? Pak, sedang lalu bisa tidak Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Jam udah nampak sih kok. Betul lewat. Jadi kalau lewat waktunya nanti bantu sih di belakang kare-kare. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan dan mengingatkan kita bahwa persoalan agama ini tidak bisa kita logikakan. Tidak bisa. Waktu puasa Ramadan itu 30 hari atau sebulan benar. Nah ada jawabannya Pak. Oh perintahnya kayak gitu. Tapi ada memang sisi-sisi lain masalah khilafiyah yang bisa kita rasional. Kalau pasal sekarang itu yang bisa dicocok logika, cocok logika. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa Isra, perjalanan antara kota Makkah dan kota Palestina, Nabi Muhammad SAW itu disuguhkan atau diperlihatkan dengan beberapa video, ya, seperti itu, highlight. Semacam video singkat yang menggambarkan bagaimana bentuk umat Nabi Muhammad nantinya. Setelah Nabi Muhammad berjalan, berhenti di pertama itu di kebun kurma, kemudian berhenti lagi di bukit Tursina, sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi disuguhkan video pertama yang menunjukkan, yang menggambarkan sekelompok orang yang sedang menanam sekaligus panen. Bayangkan, sedang menanam sekaligus panen. Baru ditanam sudah panen. Lalu Nabi bertanya, Nabi dikawal oleh malaikat Jibril, ini apa gerangan? Kok bisa orang yang baru menanam langsung panen? Lihat doang itu. Di dunia kok lihat dong? Nah, ibaratnya mau ngomong kali yang baru sehari, untung juga dapat untung 10 tahun. Ada nomor itu? Nah, ada. Pasti ada proses. Tapi dalam video yang ditunjukkan kepada Nabi itu terjadi, ada orang yang sedang menanam langsung panen. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini adalah gambaran umatmu yang dulu ketika hidupnya itu mereka senantiasa berjihad dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan bahkan dengan jiwa. Orang yang suka berinfak, orang yang suka bersedekah, orang yang suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Itu video yang pertama kali disuguhkan kepada Nabi Muhammad.
Orang yang suka menginfakkan hartanya, menginfakkan apa yang dia milikinya, ada tenaga kita sumbangkan, ada pikiran kita sumbangkan, ada harta kita sumbangkan. Ini nanti di yaumil kiamat seperti orang yang baru menanam lalu panen. Beruntung nggak tuh Pak? Iya Pak? Beruntung. Mesti beruntung. Ada nggak di dunia yang boleh itu? Tidak ada. Tidak ada. Nabi disebutkan seperti itu. Jadi kalau ada himbauan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu kita semua, kita akan melaksanakan doro di masjid misalnya. Satu Pak, nah, itu kan menyumbang tenaga kita untuk membersihkan rumah Allah. Jadi tidak harus tidak punya harta, tidak punya uang, tidak harus uang kalau zakat. Ada yang lain, ada tenaga kita miliki, kita sumbangkan. Nah, orang yang senantiasa menyumbangkan apa yang dia miliki untuk kepentingan bersama ini diganti oleh 700 kali lipat. Percaya tidak percaya? Coba dulu. Lemah ibu coba dulu. Nah, Bapak Ibu yang Allah hormati, karena waktu kita singkat. Yang ketiga, ini yang paling penting. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang akhirnya hasilnya itu adalah perintah sholat. Maka dalam peristiwa Isra itu juga Nabi ditunjukkan ada sekelompok orang yang kerjanya itu memecah belahkan kepalanya. Dipecahkan kepalanya, sehat lagi, berdarah pecah, dipecahkan lagi. Ya Tuhan kalau yang pakai India sampai berdarah, pecah. Tapi sehat lagi, dia tuang lagi, sehat lagi, dia tuang. Nabi bertanya, kenapa ini wahai Jibril? Inilah umatmu yang dulu ketika hidupnya kepalanya itu malas duduk di bawah sujud. Kita beruntung. Sholat itu hanya diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali. 5 kali, dan hitungan 5 kali itu 1 kali dikali 10. 10, hitungan 5 itu 5 kali 10. Jadi dalam satu hari itu tetap hitungannya 50 kali sehari semalam. Jadi kita mesti bersyukur. Bayangkan sholat 50 kali sehari semalam. Kata loh Pak, 50 kali sehari semalam, 5 kali sehari semalam saya tidak mana. Ke 50 kali. Masih banyak kita yang malas sujud dulu. Tidak mau kita, nggak apa alasannya. Malas sujud. Nah, orang yang malas sujud ini kata dalam video yang ditunjukkan itu, nanti dia akan dipecahkan kepalanya sendiri. Dia yang memecahkannya sendiri. Azab. Ya, Ananda semuanya santri ya. Nah, malas sholat dia. Dipecahkan kepala kita nanti, ya. Bapak Ibu yang aku hormati, sebagai kesimpulan, karena waktu kita singkat, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang seharusnya membuat diri kita semakin kuat dalam komitmen keimanan kita, begitu juga semakin kuat dalam komitmen ubudiyah kita kepada Allah. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu jangan sampai hanya menjadi kegiatan tahunan saja.
kegiatan-kegiatan seremonial saja. Tetapi lebih dari itu, hendaknya ada perubahan. Sholat kita kalau memang assalamualaikum mungkin aja bolong-bolong, mudah-mudahan dengan diingatkan oleh para guru-guru kita, kedepannya sholat kita itu tidak hanya lagi sholat wajib yang kita lakukan, tapi juga banyak sholat-sholat sunnah yang lain kita lakukan. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan, Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah tentu kesalahan ambo sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita tahu yang tujuan utama akhirat itu adalah sholat Bapak Ibu. Buktikan kita percaya dengan Allah, buktikan kita percaya dengan Rasulullah. Itu kan gambaran Rasulullah, di mana Rasulullah melihat video ada orang yang mengantukkan kepalanya, mengantukkan kepalanya untuk berdarah. Tuhan dia Allah, dia Tuhan melihat. Ada tiga ibu benda. Kalau percaya dia Allah dan Rasulnya, amalkan Pak. Tapi kalau ada yang tidak mengamalkan, tanpanya sadari anak percaya mau Tuhan. Tidak percaya mau Rasulullah. Itu yang diwajibkan Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita tidak tersentak itu tuh, tidak serius sholat misalnya kan, tanpa kita sadari kita mengingatkan anak percaya mau Rasulullah. Kamu dari itu. Nah, jangan sampai kita termasuk yang seperti itu Bapak Ibu. Karena beda kita orang beriman dan tidak beriman. Orang beriman apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami tahu. Ada orang munafik, sami'na wa ata'na. Kami dengar aja Bapak Ibu. Kemudian dia ingkari. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita betul-betul orang yang beriman. Ibu yang kami muliakan ya seperti biasa, setelah kita mendengarkan kajian, kemudian kita ini kan sama-sama untuk orang tadi ingin bertanya soal pengajian Ustaz tadi atau soal yang lain, inilah momennya. Kita sama-sama soal kampung itu apa yang ingin disampaikan kan itu niat memberkahi Bapak Ibu dengan pengajian sama-sama dan mungkin kita tepat. Jadi sebelum akan datang menunggu kita pengajian lebih cepat seperti biasa karena kita sudah siap menjadi lupa yang mungkin mengatakan. Jadi kita cepat ceramah ini. Nanti kita kasih pertanyaan tadi. Sudah pernah sebenarnya mau kan? Oh iya telah paham apa Ustaz. Alhamdulillah. Nah, terus Ustaz bagi pertanyaan karena waktu aku berangkat wilayahnya Allah. Sholat yang diwajibkan pertama kali. Siapa tadi yang diwajibkan? Ini sepertinya yang pakai beci. Ya belum. Berapa? 50 kali. Ya, jawabannya benar. Jawabannya benar. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan kedua. Ini terkait dengan peristiwa bagaimana Nabi meminta diskon sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, siapa